Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih kesal dengan sejumlah pernyataan yang mengemuka pada debat ketiga Capres pada 7 Januari 2024 lalu. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo menunjukkan kejengkelannya dengan pernyataan Anies Baswedan yang mengungkit masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya dalam debat Capres. Kekesalan Prabowo ini juga ditindaklanjuti tim Prabowo Gibran dengan melaporkan pernyataan Anies tersebut ke Bawaslu. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih belum bisa melupakan perang kata yang terjadi pada debat 7 Januari 2024 lalu. Tak lama setelah debat, dalam sejumlah kesempatan, Prabowo masih mengungkit perdebatan sengit yang sempat terjadi antara dirinya dengan Capres nomor urut 1 dan 3 dalam debat Capres. Dalam salah satu pidato di depan pendukungnya, Prabowo bahkan sempat melontarkan kata kasar ketika menjelaskan masalah ratusan ribu hektar tanah yang dikuasainya. Prabowo mengingatkan alasannya menggunakan kata-kata kasar karena didukung pendukungnya. Keliru, salah, datanya salah. Ya. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Itu tanah negara, Mas. Ini TV lagi mau nangkep nih. Prabowo emosi. Ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry Ndoro Mas. Tadi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? Tidak hanya berhenti di pidato, kekesalan Prabowo ternyata direspon dan ditindaklanjuti pendukungnya dengan aksi pelaporan. Tim Prabowo Gibran Rabu lalu resmi melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu karena membahas soal tanah yang dikuasai Prabowo dalam debat Capres 7 Januari lalu. Menanggapi pelaporan dirinya ke Bawaslu, Anies Baswedan menyatakan tidak mau ambil pusing dengan laporan tim Prabowo Gibran tersebut. Siapa yang punya ide ini? Mau ngecek tanah mungkin Pak? Ngecek tanah? Ini mau diukur berapa hektar Pak? Deket Pak soalnya Pak. Emang di sini tanahnya ya? Iya kan 3 Altim, 200 3 Altim. Udah dikoreksi saya, salah ternyata. Lebih besar ya Pak? Lebih besar ya Pak? Ternyata lebih besar. Terkait pelaporan Anies ke Bawaslu ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berpendapat bahwa jika Bawaslu serius memproses laporan tersebut, maka Presiden Joko Widodo bisa dijadikan salah satu saksi. Sebab menurut JK, Presiden Jokowi juga pernah mengungkit masalah tanah Prabowo pada debat Pilpres 2019. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Tindakan tim Prabowo Gibran yang melaporkan pernyataan Anies soal tanah yang dikuasai Prabowo ke Bawaslu tak ubahnya menampik air di dulang terpercik muka sendiri. Karena pernyataan Anies Baswedan tentang ratusan ribu hektar lahan yang dikuasai Prabowo ternyata nyaris sama belaka dengan pernyataan yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo saat berdebat melawan Prabowo pada debat Pilpres 2019. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.
Akibat pernyataannya dalam debat Pilpres 2019 ini, Jokowi juga dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu. Hal yang kemudian dikomentari santai oleh Jokowi. Saat itu, Jokowi mengatakan tak sepatutnya pernyataan dalam debat dilaporkan ke Bawaslu. Ya debat yang lalu saya juga dilaporkan, debat yang ini dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Nah, debat kok dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Ya kalau kira-kira nggak pasti yang dibisiki. Oh enggak kok. Selain melaporkan Anies Baswedan, tim Prabowo Gibran juga melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu karena mengungkit data indeks pertahanan dalam debat Capres 7 Januari lalu. Laporan itu ditanggapi santai pihak Ganjar Mahfud. Debat ketiga pada hari Minggu 7 Januari 2024 lalu tampaknya berbuntut ketegangan di pihak Prabowo. 2 hari setelah debat, tepatnya di Pekanbaru Riau, Prabowo mengumpat dengan mengatakan kata kasar saat mengomentari materi debat yang mempersoalkan ratusan ribu hektar lahan yang ia kuasai. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Debat panas Capres 7 Januari 2024 lalu menjadi titik balik pembawaan Prabowo yang biasanya berusaha tampil santai. Kini kembali tak segan berbicara atau berpidato dengan nada dan kata-kata keras. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Bowo, hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.